Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 493 Arus Bawah yang Melonjak. Saat para murid Istana Asura tiba, lautan kekacauan yang tadinya kacau menjadi semakin kacau. Suasana yang memenuhi wilayah lautan kekacauan ini menjadi sangat tegang. Saudara Tan, berapa banyak raja tempur yang bertarung untuk menjadi Taekwondo ke-13? Jiang Chen bertanya. Sebagai salah satu kekuatan besar di Provinsi Liang, Istana Asura pasti memiliki kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan biasa. Selain 13 taipan mereka pasti masih memiliki banyak prajurit hebat lainnya. Saat ini kami memiliki sekitar selusin raja tempur di antara murid inti, semuanya adalah raja tempur kelas 1. Di Istana Asura, salah satu murid berhasil mencapai alam raja tempur kelas 2, ia akan diberi status yang lebih tinggi. Bahkan jika ia tidak bisa menjadi seorang taipan, ia juga bisa menjadi seorang pekerja untuk salah satu taipan. Untuk kompetisi ini, ada 4 orang yang benar-benar mampu memperjuangkan posisi tersebut. Li Hao adalah salah satunya, dan yang lainnya belum tiba. Kata Tan Lang. Itu hanya gelar belaka, kenapa kalian semua berjuang begitu keras untuk itu? Kalian benar-benar membosankan. Kata Big Yellow dengan sikap acuh tak acuh. Kata-katanya membuat Tan Lang dan ketiganya memutar mata mereka. Di Istana Asura, 13 taipan memegang status paling tinggi di antara para murid. Namun, ketika keluar dari mulut Big Yellow, itu tiba-tiba hanya sekadar posisi. Di seluruh Provinsi Liang, mungkin hanya Big Yellow yang bisa mengatakan sesuatu seperti ini. Tepat pada saat ini, dalam garis pandang kelompok itu, mereka melihat gelombang besar meletus dari lautan dan tingginya puluhan meter. Di atas gelombang besar ini, seorang pemuda melepaskan tangan besar yang tampak seperti ilusi dan mencengkeram erat kepala iblis laut. Iblis laut itu berjuang dengan gelisah sambil mengeluarkan raungan marah, tetapi semua perjuangannya gagal. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa lepas dari genggaman pemuda itu. Kau hanyalah iblis laut kecil, beraninya kau menghalangi jalanku, Ye Hui. Kau hanya mencari kematian. Pemuda itu meraung. Setelah itu, kekuatan tajam meledak dari telapak tangan ilusi dan menghancurkan kepala iblis laut, menyebabkannya meledak menjadi kabut darah. Dengan itu, tubuh raksasa iblis laut itu jatuh dari langit. Ia mati dengan cara yang menyedihkan, dan darahnya hanya mengotori air. Pemuda itu mengulurkan lengannya ke depan dan menangkap jiwa iblis yang melompat keluar dari kepalanya, lalu dengan santai menyimpannya. Jiang Chen dan rombongannya kebetulan lewat di saat yang sama. Pemuda itu berbalik dan melihat Tan Lang. Sambil tersenyum, dia berkata, "Oh, Tan Lang dari Istana Asura. Dengan kekuatanmu, aku khawatir akan sulit bagimu untuk membunuh Master Pulau Heaven Hawk dan bertarung untuk menjadi Taekwondo ke-13. Setelah mengatakan itu, pemuda itu berbalik dan terbang menjauh. Dia baru saja membunuh iblis laut yang menghalangi jalannya seolah-olah itu adalah seekor semut. Di samudera yang kacau, pertempuran seperti ini dapat dilihat di mana-mana, dan segala macam konflik akan meletus di seluruh samudera yang kacau. Ini adalah tempat tanpa aturan, dan siapapun yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar akan berbicara. Siapa anak itu? Wajahnya pantas dicambuk, kata Big Yellow. Dia adalah Ye Hui dari Sekte Tak Terkalahkan, seorang jenius raja tempur dari generasi muda. Aku telah melihat beberapa orang dari Sekte Tak Terkalahkan, juga beberapa dari fraksi pedang tak tertandingi dan Istana Iblis Surgawi. Keempat kekuatan utama Provinsi Liang telah mengirim banyak orang mereka ke sini untuk menikmati pemandangan yang akan datang. Kata Tan Lang. Bagaimana hubungan antara keempat kekuatan besar? Jiang Chen bertanya. Seperti kata pepatah, gunung tidak akan pernah muat untuk menampung 2 harimau, apalagi 4. Hubungan antara 4 kekuatan utama secara alami tidak harmonis, dan konflik yang muncul di antara mereka adalah hal yang wajar. Istana Asura, Sekte Tak Terkalahkan, dan fraksi pedang tak tertandingi masih dapat berkomunikasi satu sama lain, karena mereka semua adalah kekuatan yang mengikuti jalan yang jujur dan lurus. Namun, Istana Iblis Surgawi adalah kekuatan yang didirikan oleh mereka yang mengolah jalan iblis. Dengan demikian, hubungan mereka dengan 3 lainnya adalah yang paling bermusuhan. Tan Lang melanjutkan penjelasannya, karena Taekwondo ke-13 dari Istana Asura terbunuh kali ini, kekuatan besar lainnya tentu saja senang mendengarnya. Sekarang, dengan semua jenius Istana Asura datang ke Samudra Caotik untuk mencari kesempatan membunuh bajak laut itu, sangatlah normal bagi mereka untuk datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Menarik. Situasinya menjadi jauh lebih hidup. Jiang Chen terkekeh. Dia sangat senang dengan situasi ini, karena dia bisa bertemu dengan acara besar seperti itu tepat setelah tiba di benua ilahi. Mampu melihat sekilas para jenius dari Provinsi Liang adalah sesuatu yang sangat diharapkan Jiang Chen. Sementara itu, Big Yellow sangat bersemangat. Tidak seperti Jiang Chen, ini adalah pertama kalinya dia berada di benua ilahi, jadi dia penasaran dengan semua yang ada di negeri ini.
Dulu di benua timur dan selatan, dia hanya bertemu dengan beberapa raja tempur, dan semuanya adalah orang tua. Namun, di tempat ini, dia bisa dengan mudah bertemu dengan raja tempur di mana-mana, dan semuanya adalah pemuda. Dia benar-benar menikmati situasi ini. Pulau Heavenhawk terletak di tengah samudera yang kacau. Pulau ini memiliki pemandangan yang indah. Perbukitan hijau dan air yang jernih, air terjun yang indah, dan sungai yang mengalir dapat terlihat di mana-mana. Semua ini menjadikannya tempat yang sempurna untuk menenangkan pikiran dan membuat bahagia. Ketika Jiang Chen dan Tan Lang akhirnya tiba di Pulau Heavenhawk, kerumunan besar orang telah berkumpul di luar. Setidaknya ada beberapa ratus orang yang melayang di langit, yang baik dan yang jahat bercampur menjadi satu, banyak di antaranya adalah raja tempur. Orang-orang di kerumunan itu semuanya adalah para jenius dari 3 kekuatan besar lainnya, dan mereka ada di sini sebagai penonton yang acuh tak acuh. Bukan rahasia lagi bahwa para jenius Istana Asura datang ke Pulau Heavenhawk hari ini, mencari kesempatan untuk membunuh Master Pulau Heavenhawk. Banyak orang di sini untuk menonton pertunjukan. Pada saat ini, Li Hao dan 3 orang lainnya membentuk kelompok dengan 3 orang lainnya, menyebabkan kelompok mereka sekarang memiliki total 7 murid inti dari Istana Asura. Mereka sekarang melayang di luar Pulau Heavenhawk. Li Hao dan kelompoknya mengerutkan kening. Mereka tidak langsung menyerang Pulau Heavenhawk karena semua orang bisa melihat lapisan perisai seperti kristal yang menutupi pulau itu. Itu adalah formasi lengkap dan menutupi seluruh Pulau Heavenhawk. Sial, sepertinya Master Pulau Heavenhawk sudah mempersiapkan diri. Dia benar-benar menemukan formasi pelindung pulau. Changqing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Formasi ini memanfaatkan kekuatan Chaotic Ocean. Meskipun hanya menggunakan sebagian kecil saja, kekuatan ini tetap tidak bisa diremehkan. Tidak ada raja tempur kelas 1 yang dapat menghancurkannya kecuali banyak dari mereka bergabung dan melancarkan serangan gabungan. Kata Big Yellow, matanya bersinar terang. Dia telah menguasai kitab surgawi tentang formasi sumber, jadi tidak ada formasi yang bisa lolos dari penilaiannya. Apakah Master Pulau Heavenhawk itu berpikir dia bisa selamat dengan formasi ini? Tan Lang mulai tertawa. Jiang Chen menatap pulau di depannya. Dia langsung merasakan aura yang berbeda dari pulau itu. Hal ini membuatnya merasa bahwa Pulau Heavenhawk pasti memiliki lebih dari sekadar formasi pertahanan sederhana ini. Sebagai seorang pria yang mengolah keterampilan Great Soul Derivation, indranya luar biasa jika dibandingkan dengan orang lain. Coba aku lihat seberapa kuat formasi pertahanan ini. Li Dong mendengus dingin. Ia melangkah maju dan meninju dengan kuat, melepaskan sinar yang sangat terang dari tinjunya. Sinar terang ini tampak seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan, dan membawa kekuatan yang sangat besar saat menghantam perisai yang seperti kristal. Ledakan. Suara ledakan keras bergema di seluruh tempat kejadian, dan ruang itu terkoyak oleh serangan yang menakutkan ini. Namun, perisai itu hanya bergoyang sedikit sebelum kembali ke bentuk sempurnanya. Setelah menahan serangan kuat dari seorang raja tempur, perisai itu tidak mengalami kerusakan apapun. Apa? Mata Li Dong langsung terbelalak. Haha, seorang jenius Istana Asura tidak lebih dari ini. Jika kau ingin membunuhku, buktikan sendiri dengan menghancurkan formasi ini terlebih dahulu. Sebuah suara terdengar dari Pulau Heavenhawk, melewati formasi dan memasuki telinga orang banyak. Itu adalah suara yang sangat arogan. Itu suara Master Pulau Heavenhawk. Ekspresi muram muncul di wajah Tan Lang. Ayo serang bersama. Aku tidak percaya kita tidak bisa menghancurkan formasi terkutuk ini. Li Hao berteriak. Setelah itu, dia memimpin dan melancarkan serangan. Pada saat yang sama, Li Dong dan 2 raja tempur lainnya juga melancarkan serangan mereka. 4 raja tempur kelas 1 bekerja sama, melancarkan serangan yang sangat kuat ke formasi tersebut. Namun, mereka tetap gagal menghancurkannya. Formasi tersebut masih berdiri kokoh, seolah-olah tidak ada cara bagi mereka untuk menimbulkan kerusakan. Meskipun serangan gabungan dari keempatnya telah menyebabkan formasi tersebut bergoyang hebat, formasi tersebut tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Haha, percuma saja. Sepertinya formasi ini tidak akan mudah ditembus. Menurutku, sebaiknya kau tunggu saja prajurit lain dari Istana Asura datang, lalu serang semuanya bersama-sama. Baru setelah itu kau akan punya kesempatan untuk menghancurkannya. Tentu saja, kau juga bisa mengundang kami untuk membantumu. Yehui yang menyaksikan pertunjukan itu tertawa gembira. Ini urusan Istana Asura, kami tidak butuh bantuanmu. Li Hao mendengus dingin. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penguasa Pulau Lang Langit bersembunyi di pulau itu dan tidak ingin menunjukkan dirinya, dan kita tidak bisa menghancurkan formasi ini. Li Dong bertanya. Li Hao, meskipun kata-kata Yehui tidak enak didengar, menurutku satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan menunggu semua prajurit perkasa dari Istana Asura tiba. Kemudian, kita akan menggabungkan kekuatan kita dan menghancurkan formasi. Seorang pria dari trio yang bergabung dengan kelompok Li Hao berbicara. Dia adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia akhir 20-an.
Meskipun dia tampak agak kurus, tubuhnya masih seimbang. Namanya adalah Xiurui, dan dia adalah salah satu pesaing terkuat untuk posisi Taekwondo ke-13, salah satu yang disebutkan oleh Tan Lang sebelumnya. Xiurui, ketika semua orang sudah ada di sini dan kita sudah membunuh Master Pulau Heaven Hawk, siapa yang akan mengambil pujian? Li Hao bertanya. Kita akan bermain dengan kekuatan kita sendiri. Siapapun yang membunuh Master Pulau Heaven Hawk adalah orang yang akan mendapatkan pujian. Xiurui menjawab sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menunggu orang-orang lainnya datang ke sini, lalu kita akan menggabungkan kekuatan kita dan menghancurkan formasi ini. Setelah itu, mari kita lihat siapa yang mampu membunuh penguasa Pulau Heaven Hawk. Li Hao menyetujui usulan tersebut. Tidak peduli siapa orangnya, Li Hao atau Xiurui, keduanya hanya mengecualikan Tan Lang ketika mendiskusikan kemungkinan solusi. Rupanya, mereka tidak menganggap serius Tan Lang. Mungkin mereka berpikir bahwa Tan Lang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pesaing mereka. Bagaimanapun, meskipun Tan Lang memiliki bakat luar biasa, ia baru saja menembus ranah Raja Tempur, jadi wajar saja jika orang-orang ini meremehkannya. Jiang Chen tentu saja menangkap semua ini dengan matanya, membuat senyum tipis muncul di wajahnya. Ini adalah kejadian umum di antara para pengikut sekte yang kuat, di mana mereka akan terus-menerus bertarung satu sama lain. Situasi seperti ini akan muncul dimanapun seseorang pergi. Ini adalah kejadian umum di dunia kultivasi. Setelah itu, Jiang Chen kembali menatap perisai yang seperti kristal itu. Dia mengedarkan keterampilan Great Soul Derivation miliknya dan memeriksa formasi itu dengan saksama. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, formasi ini tidak diciptakan oleh satu orang saja. Aku bisa merasakan beberapa aura yang keluar darinya. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan di Pulau Heaven Hawk ini. Ada lebih dari satu Combat King di sana, dan bahkan ada seorang Combat King kelas 2. Jiang Chen berpikir dalam hati. Penemuan ini membuatnya sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia merasa penasaran, jika ada lebih banyak prajurit perkasa yang bersembunyi di dalam pulau, mereka tidak perlu takut pada para jenius Istana Asura ini, jadi mengapa mereka mendirikan formasi ini? Dan cara mereka mendirikannya juga tidak dilakukan dengan sempurna, seolah-olah mereka sengaja meninggalkan kelemahan di dalamnya. Dengan sekitar 10 raja tempur yang menyerangnya, formasi itu akan hancur dalam sekejap. Jadi, mengapa Master Pulau Heaven Hawk ingin mendirikan formasi yang tampaknya tidak berguna ini? Jiang Chen menyipitkan matanya. Dia punya firasat bahwa pertempuran hari ini di Pulau Heaven Hawk tidak akan sesederhana yang dibayangkan orang-orang ini.